Bandingkan suara azan dan anjing mengganggat. Itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Jadi gini ya, pertama saya anggota Banser, dan di Banser kita dididik militer, jadi kita punya jiwa korsa. Gus Yakut itu adalah panglima saya di Banser, jadi tentu saja saya akan bela beliau. Meski saya juga perlu kritik, karena menurut saya pemilihan diksi beliau memang kurang bijak, sehingga memberikan celah bagi musuh politik untuk menggoreng sampai gaduh seperti ini. Setelah saya simak lagi videonya, ternyata Gus Yakut tidak mengatakan satupun kata azan. Tidak ada satupun kata azan. Yang beliau maksud adalah penyalahgunaan toa. Misalnya, pengajian anak-anak bersuara parau yang disembur sama toa di waktu orang-orang istirahat. Dimanapun umat Islam sampai, maka yang pertama kalimat keluar dari mulutnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu seorang sahabat Nabi, panglima besar perang, jenderal bintang 5 bernama Amr bin As sampai ke Mesir, maka dia membangun Masjid Amr bin As. Setelah masjid dibangun, kalimat pertama yang berkumandang di Afrika Utara, negeri tertua penuh dengan peradaban, tempat Fir'aun berkuasa, hari itu kalimat yang berkumandang menggelegar di atas bumi Afrika, Allahu Akbar. Setelah nama Allah, maka nama Nabi yang paling mulia. Tidak ada alam semesta kalau tidak ada dia, tidak ada surga, tidak ada aras kalau bukan karena dia. Maka kalimat yang paling tinggi setelah Allah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Jadi Gus Yakut tidak sedang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong. Lalu siapa yang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong? Yaitulah musuh-musuh politik tadi, yang akhirnya membuat kalian semua ikut marah ke Gus Yakut karena termakan gorengan tadi. Kedua, kalau saja yang bicara itu kawan mereka, misal Rizik yang bicara seperti itu, garansi 100% mereka tidak akan marah. Rocky Gerung jelas-jelas menista kitab suci, Al-Quran, Injil, dibilang fiksi, hayalan, mereka tidak marah karena kawan. Abdul Somad jelas-jelas menista agama Kristen, menyebut di salib ada setan, ada jin kafir, mereka tidak marah karena kawan. Jadi yang kalian harus pahami, sumber gaduh bukan di pernyataan Gus Menteri, sumber gaduh adalah di musuh-musuh politik Gus Menteri yang menggoreng dan memelintir pernyataan Gus Menteri sampai akhirnya kalian semua ikut marah. Kalau melihat sesuatu pasti dia punya komentar atau dzakiran, menyebutkan semua yang ia ketahui, maka ketahuilah dengan 3 sifat yang terkumpul kepada orang tersebut, istadil, jadikan itu hujjah dalil bidzalika, dengan 3 hal tersebut, ala wujudi jahli, adanya kebodohan pada orang tersebut. Kita itu punya ilmu sangat terbatas. Loh, kok tahu semuanya? Ini sudah keluar dari batasnya pasti. Nggak mungkin semuanya menjawab, lalu semuanya tahu. Enggak, tidak mungkin semuanya tahu. Jadi harus ada batasannya. Ini adalah batasan untuk kita agar kita tidak merasa tahu semuanya. Sehingga ada suatu ketika seseorang harus berkata, saya tidak tahu, biarpun itu di bagiannya. Mungkin seorang mebler, mungkin dia suatu ketika mentok dengan sebuah ukiran tertentu atau model benda tertentu, harus ada saat dia tidak tahu. Ini urusan-urusan yang terlihat oleh mata, apalagi urusan ilmu. Maka kalau seorang ustadz dijawab semuanya pasti menjawab, ini pasti masuk wilayah bohong pada suatu ketika nanti. Karena ilmunya juga terbatas. Dia bukan Tuhan Allah yang maha tahu semuanya. Akan tapi kenapa kok dia selalu menjawab? Karena kebodohan dia pasti menjawab. Kalau ditanya pasti menjawab. Kalau ditanya pasti menjawab. Ketua MUI, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ketua MUI Kiai Haji Holil Nafis merasa sedih atas pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas yang bandingkan suara tua di masjid maupun musola terkait azan dengan gonggongan anjing. Kiai Holil merasa ilustrasi yang disampaikan tidak dalam konteks yang pas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang malas berkomentar soal membandingkan sesuatu yang suci dan baik dengan suatu hewan najis muhazlazah. Muhalazah. Karena itu bukan soal kinerja, tapi soal kepantasan di ruang publik oleh pejabat publik. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan melindungi kita semua. Kata Kiai Holil di akun Twitternya Rabu 23 Februari. Pada Rabu 23 Februari, Mendak Yakut Holil Kaumas membuat geger jagat dunia maya. Hal itu setelah video wawancara Yakut terkait surat edaran penggunaan pengeras suara di masjid dan musola viral di media sosial. Misal depan belakang pelihara anjing semua mengganggang dalam waktu bersamaan. Kita ini terganggu nggak? Ujar Yakut dalam video wawancara di Balai Seringgit, Kompleks Gubernuran, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Ketua Umum GP Ansor itu menyebut suara apapun termasuk azan yang keluar dari pengeras suara dianggap mengganggu, maka harus diatur. Hal itu dilakukan agar tidak menjadi gangguan bagi orang lain. Kebijakan itu juga agar masyarakat agama lain tidak terganggu tuan masjid. Speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silakan dipakai. Tapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu agar niat menggunakan tua, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah. Untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka. Yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai, ujar Ketua MUI. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketua MUI Kiai Haji Holil Nafis merasa sedih atas pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas yang bandingkan suara tua di masjid maupun musola terkait azan dengan gonggongan anjing. Kiai Holil merasa ilustrasi yang disampaikan tidak dalam konteks yang pas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang malas berkomentar soal membandingkan sesuatu yang suci dan baik dengan suatu hewan najis muhazlazah. Muhalazah. Karena itu bukan soal kinerja, tapi soal kepantasan di ruang publik oleh pejabat publik. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan melindungi kita semua. Kata Kiai Holil di akun Twitternya Rabu 23 Februari. Pada Rabu 23 Februari, Mendak Yakut Holil Kaumas membuat geger jagat dunia maya. Hal itu setelah video wawancara Yakut terkait surat edaran penggunaan pengeras suara di masjid dan musola viral di media sosial. Misal depan belakang pelihara anjing semua mengganggang dalam waktu bersamaan. Kita ini terganggu nggak? Ujar Yakut dalam video wawancara di Balai Seringgit, Kompleks Gubernuran, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Ketua Umum GP Ansor itu menyebut suara apapun termasuk azan